Oke guys, kita ketemu lagi ya di live Instagram Pajak Smart jam 8 malam setiap Senin. Ini apa guys? Ini yang tadi gue bosan minum adalah air campur garam guys ya. Ini adalah air campur garam buat teman-teman yang mau intermittent fasting. Kalau lu mau intermittent fasting, lu harus minum air campur garam supaya lu tidak kehilangan elektrolit ya. Tetapi lu jangan makan ya, karena itu intermittent fasting. Oke? Ya, jadi selain minum intermittent fasting pakai garam, gue juga minum apa namanya itu apple cider vinegar ya, apple cider vinegar atau cuka apel. Itu juga bagus ya buat teman-teman yang mau intermittent fasting ya, teman-teman ya. Untuk intermittent fasting, bagus sekali ya minum air garam. Barusan gue minum. Jadi tadi itu teman-teman ya, sejak gue pulang dari KPP, gue meeting teman-teman ya. Gue sudah ada meeting, janjian tuh jam 2 siang. Gue tunda sampai jam 5 sore. Akhirnya jam 7 lewat baru selesai meeting, dan gue baru kembali ke rumah. Ini baru nyampe nih di rumah teman-teman ya. Baru nyampe, gue langsung mandi, gue langsung beres-beres. Baru sempat minum air garam, baru bisa live Instagram. Itu teman-teman ya. Jadi segitu sibuknya gue ya. Gue bukan orang nggak ada kerjaan teman-teman ya. Gue orang sangat-sangat sibuk ya teman-teman. Jadi bukan nggak ada kerjaan teman-teman ya. Gue sangat-sangat sibuk ya. Nah, oke. Kita jumpa lagi teman-teman ya di live Instagram Pajak Smart dengan Awan Chai, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya, gratis ya teman-teman di channel Pajak Smart hari Senin jam 8 malam. Setiap hari Senin sudah gue lakukan sejak mungkin 1-2 tahun terakhir ya. 1-2 tahun terakhir ya, nggak terasa ya teman-teman ya. Dimulai dari awalnya cuma ada 1 orang yang nonton, itu pun gue sendiri ya. Yang kedua, ada 2 orang, 3 orang yang nonton ya dari dulu. Kemudian keluar lagi, terus ada masuk, ada sedikit-sedikit orang gitu ya, mulai rame gitu ya teman-teman. Semuanya dimulai dari 1-2 tahun yang lalu, dan semuanya gratis teman-teman ya. Live Instagram gratis buat teman-teman ya. Oke. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya guys, perlu disclaimer ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya guys ya, belum tentu sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Jadi, mohon koreksinya ya, apabila ada yang salah ya guys. Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua teman-teman ya. Teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu. Oke? Kenapa? Karena masing-masing orang tuh punya kasus yang berbeda-beda, ya, spesifik. Mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP, bukan AR ya, penyuluh di KPP, apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda, guys. Oke? Seperti biasa, awal akan tersedia gratis teman-teman yang secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke? Nah, teman-teman, kita mau promo dulu ya sebelum tanya jawab ya. Apakah teman-teman masih merasa takut dengan petugas pajak? Bagaimana rasanya tadi siang, teman-teman? Bagaimana rasanya tadi siang? Yang nonton deg-degan nggak? Yang nonton deg-degan atau tidak, teman-teman ya? Silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Gimana gua di situ, teman-teman ya? Gimana gua di situ, teman-teman ya? Kalau lu masih merasa takut dengan tugas pajak, takut diintimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, takut diancam dan lain-lain teman-teman ya, mungkin Anda masih ada ketakutan itu, mungkin lu cocok ikut pelatihan PSTP gue. Oke? Program siapatakutpajak.com akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak, siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum, teman-teman ya. Segera daftar di www.siapatakutpajak.com guys ya. Ada promo nih bulan ini, khusus bulan ini teman-teman ya. Anda akan bergabung dalam komunitas eksklusif bersama saya langsung di PSTP ya, di grup Telegram. Kita bisa diskusi tentang masalah pajak Anda tanpa batas waktu ya. Dan kita akan bertemu secara langsung via online guys. Setiap hari Jumat malam jam 8 malam ya. Khusus bagi member PSTP aja ya. Bonus teman-teman, ada bonus PSTP Batch 6 ini. Anda bisa berdiskusi langsung dengan saya one-on-one private selama 45 menit teman-teman ya. Satu kali aja ya. Oke guys, manfaatkan masa promo di bulan ini aja. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung ya guys. Sampai jumpa. Oke. Sesuai dengan judul dari live Instagram ini, mari kita tebak-tebakan guys. Mari kita tebak-tebakan. Mari kita tebak-tebakan. SP2DK bisa dijelaskan atau diklarifikasi dengan berapa cara? Ayo tebak-tebakan guys. 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5 ya. Ada
1, 2, 3, 4, atau 5, teman-teman ya. SP2DK bisa dibalas atau diklarifikasi dengan berapa cara? Ayo kita tebak-tebakan. 1, 2, 3, atau 4, atau 5 ya, teman-teman ya. Bisa ada 4 cara, bisa 5 cara, atau 6 cara, atau 2 cara, atau 3 cara. Ayo teman-teman, mari kita tebak-tebakan guys. Kita tebak-tebakan ya. SP2DK bisa diklarifikasi dengan berapa cara? Teman-teman wajib pajak silahkan baca undang-undang. Ada berapa cara ya? Mau apakah 3, apakah 1, apakah 6? Silahkan dijawab teman-teman ya. Oh 3, 3. Pak Edi 3, oh 3, 3. Spesialis pajak 3. Oke, berarti sudah pinter teman-teman ya. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, 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 oke. Oke guys, thank you ya. Tebak-tebakannya benar teman-teman ya. SP2DK, gua baca deh ya, ada aturan. Gua baca dia. Ada berita di DTC ya, tanggal 14 Mei 2023. Di berita di DTC disebutkan, tanggapan SP2DK wajib pajak bisa sampaikan dengan 3 cara. Oke, ini berita di DTC ya, bukan gue ngomong ya, berita di DTC. Oke. Di sini, bila menerima SP2DK dari KPP, wajib pajak harus menyampaikan penjelasan atas data tersebut. Oke. Penjelasan tersebut dapat disampaikan oleh wajib pajak secara tatap muka langsung, tatap muka audio visual, atau secara tertulis kepada pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan. Oke. Penyampaian penjelasan secara tatap muka langsung itu dilaksanakan wajib pajak datang langsung ke KPP atau dilaksanakan pada saat pelaksanaan kunjungan. Oke. Ini adalah bunyi dari SE 05 tahun 2022. Oke. Kemudian, penyampaian penjelasan secara tatap muka melalui media visual ya, media audio visual dapat dilakukan antara WP dan pengawas dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan ketersediaan sarana pendukung. Oke, ya kalau mau Google Meet atau tim Google Microsoft Team ya harus ada komputer kan gitu ceritanya teman-teman ya. Jadi audio visual. Yang ketiga, apabila WP memilih untuk menyampaikan penjelasan secara tertulis, maka penjelasan dapat disampaikan dalam bentuk SPT yang disampaikan oleh wajib pajak, surat yang disampaikan kepada KPP, penjelasan secara elektronik melalui akun DJP online, atau bentuk lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Jadi clear teman-teman ya. SP2DK harus direspon oleh wajib pajak dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal SP2DK. Menurut gua nggak adil ya, kenapa masih kalender ya? Orang pajak aja mesti pakai tanggal kerja kok, hari kerja, kenapa kita dikasih tanggal kalender ya? Memang kita nggak liburan? Ya, bercanda ya, mohon maaf. Oke, tanggal pengiriman SP2DK atau tanggal penyerahan SP2DK secara langsung ya. Yang benar adalah tanggal penyerahan SP2DK secara langsung. Karena kalau lu belum nyampe ke gua, mana gua tahu suratnya datang. Oke. Jika wajib pajak memberikan penjelasan terhadap SP2DK melalui jangka waktu tersebut, Kepala KPP dapat menerima penjelasan dan menggunakannya dalam melaksanakan penelitian. Oke? Dalam hal WP sama sekali tidak menyampaikan penjelasan atas SP2DK, KPP dapat menindaklanjuti tersebut dengan melakukan kunjungan. Boleh kunjungan ya. Sebagai informasi, SP2DK diterbitkan oleh KPP dalam rangka melaksanakan P2DK ya. Adapun P2DK adalah kegiatan meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data dan keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban pajak yang belum terpenuhi. Oke, selesai. Sudah ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman yang sudah tahu, sudah berhasil tebak-tebakan, congratulations ya, selamat ya. Anda adalah WP yang teredukasi dengan baik. Oke. Oke. Kita lihat dulu ya, apakah ada pertanyaan lagi, pertanyaan. Wih, ada banyak teman-teman. Sorry ya, teman-teman ya. Oke. Jadi, SP2DK dibahas dengan 3 cara ya, sudah jelas di situ ya. Dan di undang-undang tidak ada hierarki, tidak ada yang bilang cara pertama harus didahulukan atau cara kedua yang harus didahulukan. Tidak ada, teman-teman ya. Atau tidak ada juga yang mengatakan, oh harus ikuti AR. AR maunya A, maka A. Tidak ada juga undang-undang seperti itu. Tidak ada juga bilang, oh harus ikutin maunya WP. WP maunya cara 2, cara 3, maka ikutin WP. Tidak ada juga, teman-teman ya. Tidak ada juga. Ya. Oke. Kita tanya jawab dulu ya. Teman-teman, Ibu Leslie Fu, malam Pak Wan, malam Bu Leslie. Bapak Suwandi, malam Pak Wan. Ya, malam Pak Suwandi. Oke, Bapak Andritan, udah ditunggu-tunggu kok. Oke, thank you Pak Andi, thank you. Oke, thank you teman-teman ya. Oke, lanjut. Ibu MMS Balikpapan, masih aman kok Wan, masih aman teman-temannya, masih hidup ya, masih sejahtera ya, masih hidup teman-teman ya, masih aman ya. Thank you Bapak Ibu Balikpapan. Oke. Bapak Seren Candesu, Pak nggak mau jadi auditor? Gua udah mau pensiun. Teman-teman ya, mohon maaf nih Pak Seren Candesu. Gua sudah mau pensiun. Gua sudah sampai di tahap di mana-mana gua mempersiapkan diri untuk pensiun. Ya. Jadi buat auditor, enggak lah. Thank you Pak.
Pak Seren Candesu. Bapak Andritan, tadi itu banyak banget buzzer kok. Sorry, tadi gue nggak tahu kok. Gue malah nanya yang lain. Iya ya, ada buzzer ya? Oke. Nah, buat teman-teman buzzer nih ya, gue mau sampaikan sesuatu nih buat Anda semua ya. Mana ya tadi gue bilang, gue tulis ya. Oke, buat teman-teman buzzer ya, kalau lu nonton video ini, gue sampaikan dulu nih ya, gue warning dulu ya. Lu harus segera hentikan tindakan buzzer lu. Oke, dengan alasan ini. Ada 3 alasan ya. Alasan pertama, zaman sekarang itu sudah mudah sekali mencari siapa lu, di mana lu tinggal, di mana lu kerja itu sudah gampang dicari melalui via digitalisasi. Oke, buat teman-teman yang buzzer, jadi kalau ketahuan lu ini pejabat pajak, cilaka teman-teman ya, bisa cilaka satu Indonesia gara-gara lu. Oke, Ibu Menteri bisa malu gara-gara lu ya, teman-teman buzzer. Oke, please hentikan tindakan lu untuk memberikan sampah di video-video gue, memberikan sampah, komentar-komentar sampah yang tidak berdasarkan aturan, yang tidak mau berdiskusi langsung dengan gue. Oke, kalau lu maksa, nanti gue cari siapa lu, kalau ketahuan kita viralkan lagi, yang cilaka Ibu Menteri. Oke, gara-gara lu ya, buzzer. Mohon maaf nih, Bapak buzzer ya. Jadi tolong buzzer hentikan segera sebelum terjadi masalah. Oke. Nah, yang kedua, buat teman-teman buzzer atau siapapun yang merasa gue bersalah, mari yuk gue ajak yuk diskusi publik. Mari kita diskusi publik. Sudah ada 2 podcaster yang menyediakan tempat sarana dan prasarana untuk kita berdiskusi publik. Oke, dan orang-orang ini bukan sembarangan ya. Orang-orang ini adalah orang-orang besar di industri pajak. Oke. Silakan kita berdiskusi, berpendapat, berdebat. Oke, ya, hubungi gue di DM Instagram. Oke, buat teman-teman buzzer yang suka nyampah di video gue, tolong ya dihentikan, dan kalau lu mau, mari gue ajak diskusi publik. 2 ya. Yang ketiga, gue kasih tahu lu bahwa kami ini yang berdebat tadi itu adalah damai-damai saja. Kita senyum-senyum saja ya. Lihat di video terakhir. Di video terakhir, di detik-detik terakhir, lihatlah kita senyum-senyum semua, kita salam-salaman semua. Oke? Tidak ada marah, tidak ada benci atau apapun di antara kami nih, para orang-orang yang terlibat di situ. Oke? Lu buzzer, jangan sembarangan bikin sampah di konten gua, ya. Oke, jadi please ya, wahai oknum, wahai buzzer, berhentilah sebelum terlambat ya. Jangan sampai tindakan lu ini karena lu ikutin orang lain ya, mungkin lu ikutin orang lain ya, nanti tercoreng namanya Ibu Menteri. Oke, jangan ya buzzer ya, please. Oke, sudah gue sampaikan nih ya, gue sudah warning teman-teman ya, buzzer. Oke, lanjut. Lanjut. Bapak Andri, oke, lanjut ya. Bapak TDMNNY, gua orang kedua bang. Orang kedua tuh apa ya? Mohon maaf ya Pak TD, oke. Lanjut. Bapak Ragegina, mantap kok. Terima kasih Ibu Ragegina. Oke. Ibu Bapak spesialis pajak, saya yang takut kok. Iya ya. Ngeri juga ya. Segitu brutal ya, teman-teman ya. Teman-teman ya. Bahkan ada yang gebrak meja, teman-teman ya. Tetapi katanya bukan gebrak meja. Katanya itu kertas jatuh, teman-teman ya. Kita tunggu CCTV-nya nanti ya. CCTV kan terlihat jelas dong. Nggak mungkin bohong dong. Oke. Ada yang gebrak meja. Yang gue pahami ada gebrak meja. Tapi katanya ada kertas yang jatuh. Oke, teman-teman. Kita takut. Ngeri ya. Segitu brutalnya, teman-teman ya. Teman-teman ya. Wah, gila. Oke. Thank you Pak spesialis pajak. Jangan takut. Kita ini kan sama-sama makan nasi ya. Ibu Mary Su, keren banget tadi siang kawan, semangat kok. Ya, terima kasih Bu Mary, sama-sama. Bapak Sun, seru tadi siang. Ya, thank you, seru ya. Pertama di Indonesia ya, bikin sejarah kita teman-teman. Kita mau masuk ekor Muri nih. Gua mau daftarin ke Muri pertama kali dalam sejarah live Instagram bertemu dengan di kantor pajak ya. Pertama kali dalam sejarah 70 tahun merdeka. Oke, kita mau daftarkan ke Muri. Bisa nggak ya? Oke, Pak Sun. Seru tadi siang, thank you ya. Seru ya, pertama dalam sejarah ya. Tidak pernah terjadi dalam 78 tahun merdeka. Ibu Tina Mawardi. Tadi siang yang nonton banyak kok. Tadi kelewatan. Gue belum ngeliatin berapa orang nontonnya ya. Nanti ya, gue masih belum sempat nih. Gue tadi langsung meeting, langsung bla bla bla, langsung pulang, gue mandi. Ini baru sempat lagi ya. Nanti pun setelah live IG ini gue langsung tidur. Karena besok pagi gue mau jalan pagi lagi. Jadi gue bangun jam 5.20, jam 5.30 gue udah keluar rumah, gue masih jalan. Gitu. Dan gue sudah ketinggalan beberapa hari nih. Yang nggak bisa jalan gara-gara gara-gara ngurus itu ya. Oke. Jadi gue mau tidur setelah live IG ini. Besok gue masih bangun pagi untuk jalan lagi. Menikmati hidup gue ya teman-teman ya. Oke. Thank you Bu Tina. Bapak Andritan.
Tadi siang itu parah kok. Mereka udah pasti cuman pengen ngaduk mental doang. Tadi kok Awan jelas-jelas diserang mentalnya. Ya iya ya teman-teman ya, iya ya. Jadi memang ini adalah permainan psikologis. Masalah pajaknya itu sangat-sangat sederhana, ya. Masalah pajaknya is very very simple, ya, very very simple. Satu kali urusan sudah selesai, satu kali pertemuan sudah selesai. Tetapi karena ada orang-orang yang merasa arogan, ada orang-orang yang merasa dia paling benar, paling pinter gitu ya. Ketika di-challenge dengan pertanyaan dasar hukum, jadinya diputar-putar. Kenapa diputar-putar? Karena nggak bisa menjelaskan dengan detail, gitu ya. Kalau gua ada di situ sebagai posisi petugas pajak, gua mundur. Kalau gua di posisi petugas pajak kayak tadi, gua mundur. Kenapa? Kita ini udah nggak ada dasar aturan, gitu loh. Kita ini udah nggak ada dasar aturan, nggak usah diribut-ributan lagi, gitu loh. Oke, tetapi mereka mungkin karena arogan, mungkin karena kesombongan atau merasa berkuasa, pokoknya keluar kata itu, pokoknya keluar kata itu. Gila itu orang luar biasa ya. Pokoknya dipakai katanya, pokoknya maunya dia aja, suka-suka dia. Jadi itu undang-undang, suka-suka ditafsir menurut pokoknya dia. Kan cilaka lah wajib pajak kalau digituin ya. Oke. Oke teman-teman ya, thank you Pak Andri ya. Mental memang harus kuat ya. Yang namanya hidup mau gimana Pak? Hidup telah membawa gua ke sini. Itu teman-teman ya. Hidup telah membawa gua ke sini yang memang harus gua lalui. Inilah hidup gua. Ya, gua terima apa adanya. Gitu ya, Pak Andri. Thank you, Pak. Bapak Satdasok, deg-degan sampai gemeter kok. Gemeter ya, gua juga gemeter, teman-teman ya. Semua orang di ruangan itu gemeter ya. Masalah yang sangat simple dibikin serumit-rumitnya, dibikin serepot-repotnya oleh orang-orang yang merasa arogan. Gitu ya. Padahal masalahnya sangat-sangat simple ya, ditemukan datanya tinggal dikasih tahu detailnya, urusannya selesai. Tetapi karena ada orang-orang yang aku tidak tahu siapa yang merasa berkuasa, yang merasa arogan, jadi begitu, berlarut-larut, jadi nggak jelas. Tiba-tiba pemeriksaan, aduh. Oke ya, Pak Sadasok, thank you Pak. Bapak Suwandi Chen, saya nonton full dari jam 10 pagi tadi sampai jam 4 sore. Mantap Pak, terima kasih ya Bapak Subandi, thank you ya. Saya betul-betul berterima kasih buat teman-teman ya. Berterima kasih banget buat teman-teman yang sudah hadir. Gua tahu Anda orang sibuk ya. Gua tahu lu semua orang sibuk, gua juga orang sibuk, petugas pajak juga orang sibuk, kita semuanya orang sibuk ya. Gua berterima kasih banget teman-teman yang betul-betul hadir tadi ya, yang sudah mau hadir, sudah menyempatkan waktunya. Wah, thank you banget ya. Thank you Pak Subandi. Bapak Trinuza, sistem kita tidak adil. Yang mana tidak adilnya Pak? Mohon maaf nih, ini juga tuduhan ya. Yang mana yang tidak adil tolong disampaikan yang tidak adil. Thank you Pak Trinuza. Bapak Rudi, adu mekanik. Thank you Pak Rudi. Ibu Wendy, 3 cara. Yes ya, 3 cara teman-teman ya. 3 cara untuk menyelesaikan SP2DK ya. Ada 3 ya teman-teman ya. Dan 3 ini tidak ada hierarkinya ya. Bebas ya teman-teman ya. Bapak Teguh, 3. Oke, thank you. Bapak Serencang Deso, Pak nggak mau jadi auditor. Tadi udah ya? Enggak sih Pak, enggak. Saya sudah mempersiapkan pensiun, jadi saya tidak mau lagi jadi auditor. Bapak Edi 3, ya thank you Pak, luar biasa Pak Edi. Pak Sti 3, thank you ya. Pak Spesialis Pajak 3, luar biasa. Ibu Lisa 3, yes 3 ya 3. Bapak Sadasop 3, yes 3 teman-teman ya. 3 ya. Kita sebagai wajib pajak jangan bodoh teman-teman ya. Kita mesti ngerti hukum ya. Ada 3 cara untuk menyelesaikan SP2DK. Tertulis di berita, tertulis di Google, tertulis di undang-undang, tertulis di berita di DTC, tertulis di SP2DK. Jadi clear, tidak ada dispute, tidak ada perbedaan pendapat. Undang-undang itu tidaklah membingungkan. Undang-undang itu tertulis dengan jelas, terarah, tepat, dan tidak ambigu. Oke, undang-undang tidak ambigu, tidak multitafsir. Jangan salah pendapat ya. Jangan sampai lu mau digiring bahwa undang-undang itu multitafsir, sehingga tafsir gua lah yang dipakai, kata si oknum. Jangan mau digituin teman-teman ya. Undang-undang tidak multitafsir. Mari kita baca kata demi kata di undang-undang. Oke, thank you. Ibu Mary 3 cara, yes 3 cara ya. Ibu Widya 3 cara, yes 3 cara ya. Bapak Dendi, yes Pak Dendi 3 cara, thank you. Bapak F Chan 21, 1 berdasarkan maunya AR Bahlul ya. Iya, jadi masih ada beberapa oknum ya, nggak semua ya, sedikit sekali yang masih memaksakan caranya itu maunya cara dia. Nggak bisa bos, ini negara milik kita bersama. Nggak bisa caranya lu dipakai, nggak bisa juga cara gue dipakai. Nggak, biarkanlah undang-undang yang bicara. Undang-undang bilangnya bagaimana, kita semua harus mengikuti undang-undang. Oke? Bapak Zaki Muammar,
Tiga cara, yes, tiga cara ya. Bapak Seren Candesu, tiga, yes, tiga ya. Bapak Jaka, dua cara. Satu pakai surat, dua datang langsung tatap muka. Mohon maaf nih, Pak Jaka belum lulus nih. Ada satu lagi Pak, yang namanya tatap muka audio visual. Ya, tiga cara Pak ya. Oke, thank you Pak Jaka. Ibu Lili, tiga cara. Yes, tiga cara Bu Lili ya, luar biasa. Bapak Dendi suka-suka AR, enggak begitu Pak ya, enggak suka-suka AR ya. Ada tiga cara ya, tiga cara tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Oke, Ibu Lisa Mona, udah sering kok dapat ini. Yang mana nih Bu? Bapak Jaki Muammar 2981. Tebakannya benar nggak dapat hadiah kok Awan? Dapat hadiah, ucapan terima kasih dan ucapan selamat ya. Selamat buat teman-teman yang sudah lolos tebak-tebakan kita ya. Tiga cara ya teman-teman ya, biar nggak salah ya. Thank you Ibu Jaki. Ibu Lisa Mona, kok Natura kemarin belum dijawab, gimana kok aturannya ini ke biaya sebagai koreksi fiskal? Makasih. Mohon maaf nih Bu, saya kemarin nggak sempat nih melanjutkan pertanyaannya. Boleh diketik lagi Bu Lisa, apa pertanyaannya? Jadi yang Natura ini buat teman-teman ya, Natura itu di PMK 66, yang namanya Natura itu sekarang semuanya boleh dibiayakan. Oke, jadi tidak ada lagi yang namanya koreksi fiskal atas Natura, sudah tidak ada. Yang ada adalah kita mesti menentukan Natura itu objek atau bukan objek PPh 21. Sesimpel itu ya. Jadi Natura itu sekarang pilihannya cuma ada dua. Natura itu objek atau bukan objek PPh 21. Oke? Sedangkan koreksi fiskal atas Natura sudah tidak ada. Semuanya boleh dibiayakan. Ya, tinggal kita pilih mau ini biaya Natura yang kena objek PPh 21 atau biaya Natura yang tidak objek PPh 21. Oke? Kita tinggal baca detail di PMK 66 mengenai detailnya. Oke? Thank you Ibu Lisa, semoga terbantu. Bapak Jaka Toto Perkasa. Faktanya, sampai berbulan-bulan masih boleh menanggapi SP2DK. Setuju, saya setuju. Jadi mohon maaf nih teman-teman di AR ya, 14 hari itu terlalu cepat. Ya, apalagi 7 hari yang terbaru-baru ini kan. Kalau terbaru ini kan 7 hari dikasih waktu. Terlalu cepat ya. Mau manggil konsultan aja masih belum keburu ya. Dia mau milih-milih konsultan aja masih belum keburu gitu. Apalagi kalau nggak jelas ya datanya. Makin ribet, makin ruwet ya. Jadi pada prakteknya berbulan-bulan juga terjadi. Bahkan bertahun-tahun juga ada ya SP2DK. Oke, thank you Pak Jaka. Thank you. Bapak Gohan, ikutin maunya Awan. Enggak Pak ya, enggak ikutin maunya undang-undang ya Bapak Gohan. Oke, Bapak Alki 22. Jika kita sudah merespon SP2DK, apakah DJP wajib memberikan laporan untuk closing jika kasus sudah close? Oke, jadi gini Pak ya, Ibu ya, di dalam undang-undang disebutkan laporan harus dibikin. Oke, laporan hasil P2DK, LH P2DK itu harus dibikin. Oke, jadi pasti ada ya datanya. Kalau WP tidak meminta, tidak ada kewajiban untuk dikasih ke WP. Oke? Tidak ada kewajiban kasih ke WP kalau WP tidak meminta. Tetapi kalau wajib pajak meminta, itu wajib dikasihkan kepada wajib pajak. Oke, Bu ya? Oke. Jadi yang pertama adalah apakah ada laporan hasil P2DK? Jawabannya ada. Ada laporan P2DK. Yang kedua, apakah wajib dikasihkan? Tidak wajib kalau tidak diminta. Jadi kalau AR-nya berniat baik mau kasih langsung boleh, tapi kalau dia tidak kasih itu tidak salah. Tetapi kalau AR-nya meminta, wajib pajak meminta itu wajib diberikan. Oke, clear ya Ibu. Semoga terbantu Bu Alki 122. Bapak Danang Dipan Erlangga. Malam Pak Dinang. Mau tanya Pak, untuk aset saham di luar negeri, tetapi pakai plafon online lokal seperti peluang dan lain-lain. Perpajakannya gimana ya Pak? Kemudian bila dapat dividen bagaimana? Oke, yang namanya saham di luar negeri itu semuanya adalah capital gain kalau ada untung. Mau dia bentuknya dividen, mau dia bentuknya apa, itu adalah capital gain. Oke? Tapi sorry. Kalau ini bursa di dalam bursa efek, ya ini adalah saham di bursa efek, maka dividennya itu boleh bebas PPh kalau dia bawa pulang ke Indonesia minimal 30%. Setahu gua gitu ya. Bawa pulang dan diinvestasikan di Indonesia minimal 30%, maka dividen itu menjadi bukan objek pajak. Oke, setahu gua itu. Tetapi hasil penjualan sahamnya itu kalau ada untung, maka keuntungannya itu adalah objek pajak PPh progresif. Setahu gua begitu ya. Oke. Thank you Pak siapa tadi? Pak Danang ya, semoga terbantu. Bapak Dahmadin 18. Maju terus Pak Awan. Ya, demi reformasi pajak. Breaking news tadi siang salah satu upaya kita untuk melihat bagaimana reformasi pajak sejauh ini berjalan. Kalau diikuti, sudah lebih baik dari waktu sebelumnya. Yang arogan, iya sih, sudah lebih baik Pak.
sudah lebih baik ya. Ya, jadi oke, thank you Pak Dahmandi. Ibu Lili Lauren, surat SP2DK tentang UMKM di bawah 4,8 M, apakah harus ada pencatatan? Jawabannya adalah perlu ada pencatatan. Pencatatan itu apa? Yaitu yang kita laporkan di SPT tahunan, itulah pencatatan. Januari omset berapa? Itulah pencatatan. Februari berapa? Maret berapa? Mei berapa? April berapa? Itulah yang dimaksud dengan pencatatan. Ya, jadi Ibu kalau sudah lapor SPT tahunan, maka otomatis sudah melakukan pencatatan. Ya, jadi nggak usah khawatir Ibu Lili ya. Semoga terbantu Bu Lili. Ibu Lolas Lecevan, ditunggu, pengen tahu ada apa tadi siang. Di live Instagram saya Pak ya, sudah ada video, tadi ada 2 video, tetapi semuanya sudah gue rekam dengan baik. Dan mungkin besok atau lusa akan kita terbitkan di YouTube ya, di YouTube Pajak Smart akan kita terbitkan. Di dalam rekaman itu, gue tuh merekam screen recorder kan, jadi akan terlihat dengan jelas siapa yang komentar, siapa yang bikin sampah, itu akan terlihat dengan jelas ya. Oke, thank you Pak. Bapak Jaka Pramana Akuntan, Pak Awan, SP2DK harus selesai 14 hari atau 90 hari. Yang gini, ditanggapinya 14 hari, selesainya 90 hari. Sekarang udah 60 kalau nggak salah ya. Sudah 60 hari kalau nggak salah. Selesainya ya. Maksudnya selesai itu adalah laporan ya. Laporan P2DK harus terbit kalau nggak salah 60 hari. Tetapi WP dikasih waktu untuk merespon itu 14 hari. Oke? Menurut AR sih idealnya 90 hari. Jika lewat, maka AR-nya cemas kadang mengusulkan pemeriksaan, padahal WP kooperatif. Dasarnya apa? Ya suka-suka dia Pak. AR itu bebas untuk membuat laporan. Kalau menurut dia ini perlu diusulkan pemeriksaan, ya itu boleh. Ya itu punya hak dan kewenangan dari si AR. Ya, oke, thank you Pak Jaka. Semoga terbantu. Ibu Meli Halim, malam kawan, malam Bu, mantap Bu. Mau tanya SPT 17 atau yang sudah lewat 5 tahun PT, apakah masih bisa diperiksa? Tidak ada ceritanya pemeriksaan 2017 ya, Ibu Meli, mohon maaf ya teman-teman semua, tidak ada ceritanya pemeriksaan 2017, udah nggak ada. 2018 aja itu sekarang udah mau selesai. Sekarang kan bulan Oktober nih. Kalau sekarang ada pemeriksaan 2018, yang kena tuh cuma bulan Desember aja. Bulan Desember atau bulan November. Rasanya nggak ada juga. Yang kena cuma gue, ya. Yang kena pemeriksaan 2018. Itu pun bulan Desember doang yang kena, ya. Jadi lupakan 2017, kita move on, mungkin ke 2019 lah ya. Kalau tahun depan kan 2019 nih, gitu. Oke, thank you Bu Meli, semoga terbantu. Bapak Sadashop, tadi hasil akhirnya bagaimana ya? Karena terputus di menit-menit akhir. Hasil akhirnya adalah ada sebuah surat berita acara. Oke, surat berita acara saya terima, saya tanda tangan, semua orang tanda tangan. Kemudian gue masukkan sebuah surat ya, surat gue masukkan tadi sudah gue bacakan. Kemudian kita menunggu pihak KPP, apakah mereka mau kirim surat panggilan atau mereka mau ngapain atau mau surat balasan, kita tunggu. Karena gue sudah bikin surat tertulis tadi meminta penjelasan tertulis. Ada beberapa tadi sih yang gue minta ya. Yang pertama adalah lampiran yang dilampirkan, yang kedua gue minta detailnya didetailkan. Oke, thank you Pak Sade ya. Kita menunggu tindak lanjut dari KPP maunya bagaimana. Bapak Jaki Muammar 2981. Ada kasus seperti ini SP2DK itu kan dikirimkan biasanya lewat pos, tapi berbulan-bulan tidak terima. Nah, di saat WP ada memohon restitusi, WP tiba-tiba diberikan SP2DK tersebut. AR menggering agar SP2DK itu terpotong Pak, terpotong apa? Dipotong lewat restitusi yang sedang dimohon. Apa bisa begitu? Nggak bisa dong ya. Jadi gini, lupakan mengenai AR itu, Bapak lanjutkan restitusinya. Oke, jadi bilang ke AR, mohon maaf Pak, tidak ada hubungan antara restitusi saya dengan SP2DK ini. SP2DK jalan terus, tetapi restitusi jalan terus. Oke, kan waktu kita restitusi kan nanti ada pemeriksaan, ya kan? Nah, kalau tim pemeriksa meminta untuk dipotong dengan pajak yang sudah ada, maka itu bisa, gitu ya. Tetapi SP2DK nggak ada hubungan. SP2DK itu kan bukan produk hukum. Jadi nggak bisa ya. SP2DK itu bukan produk hukum, jadi tidak bisa dijadikan dasar untuk menghitung ulang. Nggak bisa ya. Thank you Pak Jaki, semoga terbantu. Bapak Andri, tolong jangan pensiun dulu, belum beli. Thank you Pak Andri, thank you. Ibu Alki, great work Pak Awan, keep it up. Thank you Bu Alki, thank you. Bapak Jaki Muammar, dipotong lewat, tadi sudah ya.
Bapak Lalalo Channel. Selamat malam Pak, hadir. Thank you Pak Lalalo Channel. Thank you, thank you. Bapak F Chan 21. Tadi Pea nonton 1.300. Oh, peak nonton 900 dari mereka adalah pegawai pajak. Walah, kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu teman-teman ya. Kita tidak tahu ya. Apakah 900 yang petugas pajak? Kita nggak tahu ya. Bapak Jaki Muammar. 900 itu yang komen nggak jelas, buzzer-buzzer gitu. Jelas-jelas ranahnya yang dilakukan oleh Koawan sudah benar. Oke, kita nggak tahu teman-teman ya. Justru kita mau tahu yang mana yang benar, mana yang salah, itu kita perlu tahu. Oke, tugasnya pejabat negara untuk mengedukasi kita. Oke, kenapa? Karena kita menggaji mereka. Ya, kita mesti paham teman-teman ya. Mindset kita harus dibalik. Jangan lagi punya mindset, gua mesti ikuti maunya AR. Tidak. Mindsetnya adalah mereka ini kerja, makan gaji dari uang kita. Oleh karena itu, yang mereka jelaskan harus sejelas-jelasnya. Yang mereka sampaikan harus ada undang-undangnya, gitu ya, supaya tidak dilanggar undang-undang. Ya, teman-teman ya, thank you Pak Jaki, semoga terbantu. Bapak Henry Awan, kata-kata hari ini kok pokoknya, ya pokoknya ya, kata-kata luar biasa hari ini ya, pokoknya adalah kata ajaib hari ini ya, luar biasa ya, luar biasa. Thank you Pak Henry. Mbak Ibu Lili, tadi siang nggak bisa nonton wifi mati kok. Oh iya, thank you Bu Lili. Masih ada kok di situ, di rekaman live saya, atau di YouTube saya besok ya. Mungkin besok atau lusa lah di YouTube ya. Karena ini total rekaman sekitar 5 jam lebih ya. Total rekaman tuh 5 jam lebih, atau 6 jam gitu ya. Jadi, mesti gua edit dulu ya. Gua edit dulu. Oke, thank you Bu Lili. Bapak Jaki Muammar. Kesimpulannya, WP tetap salah kok. Enggak juga ya. Soalnya orang dalam selalu pegang KUP, permen, dan lain-lain sebagainya. Coba dibalikkan lagi pegang ke Undang-Undang Dasar. Oke ya. Enggak juga ya. Enggak juga WP selalu salah ya. Yang benar ya benar, yang salah ya salah gitu sih. Oke, thank you Pak Jaki, semoga terbantu. Bapak spesialis pajak, teman-temannya Rafael tuh kok yang tadi nyampah komentar-komentar nggak bermoral. Iya tuh aneh-aneh ya komentarnya ya. Oke, teman-teman yang oknum, gua sudah peringatkan ya, jangan sampai lu ketika ketahuan mencoreng muka Ibu Menteri, jangan sampai ya. Buat teman-teman, hentikan semua yang aneh-aneh yang bikin komentar sampah ya, hentikan. Oke, Bapak spesialis, saya tunggu video gebrak meja kok awan. Oke, thank you Bu. Bapak Toko Flora, masalahnya apa sih kok? Masalahnya sangat simpel. Ditemukan sebuah data itu diklarifikasi melalui SP2DK, kami bertanya, datanya apa, detailnya, dia tidak menjawab, sehingga berlarut-larut tiba-tiba WP dinaikkan ke pemeriksaan pajak. Sesimpel itu masalahnya Pak ya. Tetapi karena ada arogansi orang-orang tertentu, ya udah suka-suka mereka aja. Pokoknya, dan pokoknya. Itu kata yang terucap. Oke. Thank you Pak. Bapak Jaki Muammar, di KPP itu sudah tradisi, yang dihadapi awalnya satu orang, terus manggil yang lain-lain, agar WP dan kuasanya hilang fokus. Iya nih, tadi tuh yang datang, nggak cuma orang KPP loh guys, orang Kanwil datang. Nggak cuma satu, ada beberapa teman-teman. Jadi gue bingung, ini orang kebetulan ada di KPP kah? Atau dia sengaja datang untuk ketemu gue? Kita tidak tahu, teman-teman ya. Apakah ada surat tugas dia datang ke KPP itu? Karena yang namanya pejabat mau kemana-mana mesti ada surat tugas, ya. Jadi gue mau tahu tadi itu teman-teman yang bukan orang KPP itu datang dalam rangka surat tugas karena suatu keperluan, atau dia kebetulan datang, atau dia memang mau ketemu gue. Kita tidak tahu, ya. Kita nggak tahu, teman-teman ya. Thank you Pak Jaki. Bapak Wendy Taurus, sempat tembus 1.200 view kok. Weh, thank you Pak Wendy ya, thank you. Spesialis pajak 13.000, 1.300. Oh, thank you Pak. Ya. Bapak Trinuza, buzzer semua, cuman komen negatif tanpa jelas dasarnya. Iya ya. Komen negatif, semua itu terekam dengan baik ya. Gua sudah merekam pakai rekaman rekaman screen recorder ya. Layarnya direkam. Jadi siapapun yang menulis itu tercatat dengan baik, terekam dengan baik ya. Kalau gua mau macam-macam, gua cari orangnya pasti ketemu. Karena ini adalah dunia digital ya. Mudah sekali menemukan IP address dari mana, dari handphone apa, dari email yang mana, itu mudah sekali ketemu ya. Jadi mohon teman buzzer, hentikanlah ya. Oke. Thank you Pak Trinuza. Bapak Henry Awan, kok daripada marah-marah, saya mau tanya. Iya, siap. Kalau misal ada JO, Joint Operation, atas proyek konstruksi A, kemudian proyek tersebut sudah selesai, terus lanjut proyek B, apakah boleh? Menurut saya boleh-boleh aja,
Yang penting kontraknya, Pak. Yang penting kontraknya ya. Kita liatin kontraknya. Kalau kontraknya kembali lagi si A dan si B di GO itu ya boleh-boleh aja. Cuman setahu saya GO itu dibikin berdasarkan kontrak sih, Pak. GO dibikin berdasarkan kontrak. Jadi kalau dia bikin kontrak baru, kemungkinan bikin GO baru. Kemungkinan sih begitu setahu saya, karena dia by kontrak. Tapi nggak tahu juga ya. Siapa tahu kan kontraknya besar, kemudian dia pecah-pecah kan bisa juga. Ya, oke. Thank you Pak Hendra, Henry, semoga terbantu. Bapak Henry, yang buat undang-undang siapa kok? Yang buat undang-undang kita semua, teman-teman ya. Rakyat bersama pemerintah, bersama pejabat bikin undang-undang. Melalui apa? Rakyat diwakilkan oleh DPR, pemerintah diwakilkan oleh Bapak Presiden. Membuat undang-undang, dan kita semua harus patuh pada undang-undang. Oke, Pak Henry, thank you Pak. Lanjut, Bapak Lala Jo Channel 212. Video yang siang mana Pak? Belum lihat. Ada di daftar video-video gua di Instagram ini ya. Tadi sudah terpublish. Kalau belum, kalau mau tunggu boleh. Mungkin besok atau lusa kita akan publish ke YouTube ya. YouTube-nya Pajak Smart. Silakan di-subscribe. Oke. Thank you Pak Lala, semoga terbantu. Bapak Jaki Muammar. Saya juga sering debat sama orang KPP. Mereka bawa semua jurus, undang-undang dibawa, permen dibawa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pembahasan bunga sanksi administrasi itu adalah pemerasan terhadap WP. Oke, itu nanti Pak ya, kita bahas di lain waktu ya. Thank you Pak Jaki, semoga terbantu. Bapak Cindraka, kok saya pengen nonton peristiwa tadi siang. Apa ada YouTube-nya? Ada Pak ya, semuanya terekam dengan sangat lengkap, sangat baik, dan akan gue sampaikan di YouTube mungkin besok atau lusa. Oke, Pak Cindra, thank you Pak Cindra. Bapak Henry Awan, nasi ayamnya sudah dimakan belum kok? Saya nggak bawa pulang sih, mohon maaf ya, saya nggak bawa pulang karena saya lagi puasa hari ini. Mohon maaf nih, saya lagi puasa karena lagi diet ya, teman-teman ya. Jadi saya nggak bawa pulang. Thank you Pak Henry, semoga terbantu. Bapak VJ Kosindo, Pak Wan, makasih Ibu, Pak, semangat. Bapak Kim Juliawan, kok mau tanya? Iya Pak, gimana? Bapak Adventi Gospel, keren Pak Wan, bisa kolaborasi dengan Ray Co. Siap ya, Dr. Ray, terima kasih supportnya, terima kasih ya, Bapak Dokter ya, Dr. Ray, terima kasih supportnya, dan kita nantikan saja teman-teman ya, kita nantikan bagaimana. Oke, thank you Pak Adventi Gospel. Bapak Kindre Spirit 00. Kelanjutannya bagaimana Pak Awan? Kelanjutannya kita menunggu respon dari KPP. Karena gue sudah masukin sebuah surat resmi, kita tunggu surat balasan dari KPP. Oke, apakah dia mau bikin surat balasan tertulis atau mau berupa panggilan atau bagaimana? Kita tunggu ya, mungkin satu minggu atau kurang. Oke, thank you Pak Kindre Spirit, sama-sama. Bapak Prianto, kok tadi live IG-nya terputus, jadi BA-nya gimana ya? Oke, nanti semua akan gue sampaikan di YouTube ya. Jadi BA-nya intinya adalah kami tidak dapat melanjutkan pertemuan ini karena kuasa tidak tidak bersedia mengikuti kemauan mereka untuk menghentikan live IG, gitu ya. Nah, tapi ketika gue tanya dasar hukum yang dipakai apa, dia tidak menjelaskan dengan detail. Dia bilang tadi sudah disampaikan, tetapi ketika gue tolong masukkan ke BA, dia tidak mau masukin. Jadi kita masih belum jelas, teman-teman ya. Kita masih belum jelas ini arahnya mau kemana. Oke, tetapi akan gue sampaikan di YouTube. Lanjut. Ibu Tirza Kezia. Ko Awan, tadi saya sambil kerja di kantor nonton live IG Ko Awan sampai selesai. Seru kok, terus majunya ya kok. Makasih Bu Tirza, thank you. Bapak Kim Juliawan, kalau nerima barang bonus, misal beri 20 barang seharga 5 juta, tapi dikasih bonus 4 buah, itu nanti bisa dianggap pemberian cuma-cuma nggak Pak Awan? Jawabannya bisa, memang iya. Ya, memang iya itu adalah pemberian cuma-cuma ya, dan itu akan akan disuruh buka faktur pajak, dan kemudian bisa jadi hadiah sih. Bisa jadi hadiah kan, kena pajak daerah. Pajak hadiah. Ya nggak apa-apa juga, kan kita dapat gratis. Ya, oke. Thank you Pak Juliawan, semoga terbantu. Bapak Trinuza, sistem tidak adil. Pakai pokoknya semua. Iya, memang gila itu orang, pakai pokoknya. Dia kira negara ini punya dia ya. Mereka harus training ulang. Kalau mau konten WP harus pakai undang-undang, bukan seenaknya. Setuju Pak ya. Jadi nggak boleh dong pejabat pakai kalimat pokoknya maunya saya begini, pokoknya maunya saya begini. Memang gila lu ya begitu ya cara pikirnya. Nggak bisa bos, negara ini bukan milik lu, negara ini milik kita bersama. Oke, oleh karena itu kita semua harus tunduk pada undang-undang. Tidak boleh pakai pokoknya. Oke, jadi ciri-ciri orang yang berkuasa tuh begitu.
Pokoknya maunya gua begitu, ya lu mesti ikut. Kalau enggak, gua cilakain. Itu ciri-ciri penguasa negara komunis. Kita enggak begitu. Kita ini negara demokrasi Pancasila. Oke, thank you Pak Trinusa, semoga terbantu. Bapak Hendri Awan, kau misalnya ada perusahaan manufaktur, lalu dia ada audit laporan keuangan. Apakah PPN atas jasa audit tersebut bisa dikreditkan? Jawaban saya bisa. Ya, kenapa? Karena itu berhubungan dengan 3M. Iya dong, berhubungan dong. Gitu Pak, semoga terbantu Pak Hendri. Jawaban saya bisa. Bapak Wendy, backingannya Kanwil sih tadi udah jelas kok. Orang Kanwil sudah datang, Pak. Tadi itu orang Kanwil datang. Jadi tadi itu ada nggak tahu berapa orang ya. Orang Kanwil ada di situ tadi ya. Yang ribut sama saya itu di situ termasuk orang Kanwil. Ya. Jadi backupnya bukan orang Kanwil, lebih tinggi. Ya, siapa itu kita tunggu teman-teman ya. Kita nggak tahu. Bapak Wendy, thank you Pak Wendy. Sama-sama teman-teman dulu. Bapak Randi TJ. Kok klien saya dapat SP2DK suruh naikkan PPh 25. Karena omset di September dan Oktober naik kok. Gimana ya kok? Kalau saya ya bikin surat tertulis, oke? Penolakan untuk menaikkan PPh 25. Pertama, dasar hukumnya apa dulu? Ya, oke. Yang pertama minta dasar hukumnya. Yang kedua adalah jelaskan bahwa kami belum tentu omset Desember dan November bakal naik, belum tentu. Ya, yang ketiga jelaskan bahwa kami tetap akan membayar kekurangannya pada akhir tahunan. Gitu Pak, bikin surat tertulis ya. Kalau dia mau balas, silakan dibalas tetapi berdasarkan undang-undang. Ya, kalau memang ada undang-undangnya, kita tidak bisa mengelak, kita mesti ikut. Gitu ya, tetapi setahu saya nggak ada tuh undang-undangnya. Oke, semoga terbantu Pak Randi. Bapak Peter Johansson, kok boleh tidak pemeriksaan tanpa SP2DK? Boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Jadi, KPP punya kewenangan mau pemeriksaan. Boleh melalui SP2DK, boleh tanpa melalui SP2DK. Itu kewenangan KPP. Boleh, ya. Jawabannya boleh. Tetapi jarang terjadi. Ya, tetapi boleh. Ya. Semoga terbantu, Pak Peter. Bapak Randi, semangat kawan. Gas terus, tegakkan keadilan. Iya, setuju. Thank you, Pak Randi. Ibu Yeni Susanti, pertanyaan Koko tadi simple. Cuma tanya undang-undang nomor berapa. Tapi ujung-ujungnya jawabannya pokoknya. Lu atur aja lah, Pak. Thank you, Ibu Yeni. Iya, pertanyaan gua bukanlah pertanyaan kelas doktor, bukan. Pertanyaan gua bukanlah pertanyaan kelasnya hakim di MK, Mahkamah Konstitusi, bukan ya. Pertanyaan gua adalah pertanyaan kelas rakyat biasa. Kami ini dibilang salah, tolong sampaikan salahnya di mana, dasar undang-undangnya apa. Kalau dasar undang-undangnya jelas, gua akan ikuti. Coba gini deh ya, teman-teman ya. Coba dia fotokopikan ke gua sebuah undang-undang atau sebuah PMK. Di sini tertulis, Pak, siapapun barang siapa yang datang ke kantor pajak tidak boleh merekam audio visual. Titik. Gua langsung matikan itu rekaman. Selesai urusannya, ya. Undang-undangnya mana? Gitu teman-teman ya. Kalau tidak ada undang-undang, nggak usah dipaksain, gitu ya teman-teman, nggak usah dipaksain, gitu. Nanti yang cilaka diri sendiri, ya. Gitu teman-teman ya. Thank you Ibu Yani, semoga terbantu. Bapak Ijal Muhammad, simple aja sebenarnya. Kalau tidak ketemu, ya selesaikan lewat pemeriksaan. Terus ke pengadilan. Hahaha. Oke, Bapak Ijal, gue jelaskan. Bapak Ijal ya, gue jelaskan ya. Nggak begitu caranya, Pak. Nggak begitu ya. SP2DK sudah ada aturannya. Pemeriksaan sudah ada aturannya ya. Dan gua mengikuti setiap tahap-tahapan ini dengan jelas ya. Gue ikutin dan gue sudah sampaikan apa argumen gue. Oke, tetapi tidak dijawab. Oke, thank you Pak Ijal. Semoga terbantu. Bapak Jaki Muammar, sistem KPP tidak adilnya dalam menyerahkan surat cinta WP wajib melakukan klarifikasi 14 hari. Akan tetapi, pencarian data itu membutuhkan waktu yang lebih, apalagi data tahun lalu. Tapi begitu WP mengirimkan surat permohonan penghapusan sanksi, mereka membalas selama 6 bulan. Nggak adil begitu, setuju. Ya, gue setuju banget ya. 14 hari mau ngapain? Lu kira gue nggak ada kerjaan 14 hari? Gitu. Apalagi 7 hari ya. Jadi yang terbaru-baru ini 7 hari dikasih waktu ya. Gila lu 7 hari. Lu kira gue nggak ada kerjaan? Gue nih sibuk, orang sibuk gitu ya. 14 hari. Sedangkan ketika kita mau keberatan bisa 6 bulan, bisa 12 bulan. Gila lu, nggak bisa begitu ya. Tetapi itu kan undang-undang ya. Undang-undang sudah ngomong 14 hari atau 17 hari kita ikuti. Ya, thank you Pak Jaki, semoga terbantu. Ibu Mizin, Ko Awan, 1 NTPN bisa buat beberapa bupot nggak? Setahu saya bisa untuk satu jenis PPh yang sama ya.
Dalam hal biaya sewa lahan yang pemiliknya 2 orang. Bisa, Bu, bisa ya. Kalau dalam rangka jenis PPh-nya sama, kode akunnya sama, kode jenis setorannya sama, ya nggak ada masalah, boleh aja. Ya boleh, Bu, boleh ya. Cuman kalau nanti kan Ibu mungkin mau kasih bukti bayar kepada si pemilik lahan kan, kalau Ibu mau kasih ke pemilik lahan bukti bayarnya kan lu mesti satu-satu, kan gitu, Bu. Tetapi kalau Ibu nggak perlu kasih NPPN kepada si pemilik lahan, satu cukup ya, satu untuk semua boleh. Satu, yang penting satu masa dan satu jenis PPh. Oke, thank you Bu Mijin, semoga terbantu. Ibu Priyani Wijaya, apakah setiap SP2DK wajib ada pembayaran pajak kok? Tidak ya. Itu kata siapa yang begitu ngomongnya? Tidak ya. SP2DK ada surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Oke, kalau datanya ternyata dia yang salah, ya tinggal disampaikan salah. Ya, kalau datanya dia benar, tinggal disampaikan benar plus bayar pajak plus bunga denda. Gitu ya. Jadi SP2DK itu tidak harus bayar pajak. Mohon maaf nih teman-teman semua, jangan salah persepsi. Oke, saya mau terbantu Bu Priyani. Bapak Abrahan Ali Akbar Pro. Apakah AR boleh minta data WP tanpa surat hanya secara lisan? Jawabannya boleh, tetapi gara-gara pengalaman-pengalaman seperti ini jangan mau lagi ya. Pengalaman-pengalaman seperti tadi siang itu jangan mau lagi. Itu phishing teman-teman ya, phishing ya. Jangan mau lagi. Semuanya harus tertulis dengan jelas supaya nggak ada dispute di kemudian hari, supaya tidak ada perbedaan pendapat di kemudian hari. Pakailah surat tertulis, beres urusannya. Oke? Gitu. Oke, thank you Pak Abraham. Bapak Kim Juliawan, itu dibuat faktur 01024 barang seharga 5 juta atau 20 barang faktur 010 dan 4 barangnya 4040 Pak Awan. Yang terakhir yang benar Pak ya, yang terakhir ya. Yang benar yang dibayar adalah 010, yang gratisan tuh 040. Kalau nggak salah kan sudah ganti deh 050 deh. Kalau nggak salah ya sudah ganti kode fakturnya. Oke, itu sudah betul Pak ya, yang kedua yang betul. Thank you Pak Kim Juliawan, semoga terbantu. Bapak Nur Mustape. Pak Wan, kalau gedung miliknya A, gedungnya digunakan jadi restoran, tapi nama penanggung jawab CV-nya saudara B. Terjadi hubungan istimewa. Itu jadi gimana ya Pak? Tetap harus bayar sewa gedung dan pajaknya juga? Saran saya iya Pak, saran saya iya. Biasakanlah tertib administrasi teman-teman ya. Kalau barangnya si A dipakai oleh si B untuk berusaha berbisnis, adalah hal yang wajar terjadi sewa. Gitu, adalah hal yang wajar terjadi sewa. Oke, biasakanlah tertib administrasi. Kalau memang ada sewa, ya udah adakanlah sewa, bayar pajaknya, itu memang sudah haknya negara. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kan aneh dong kalau barang rumahnya rumah kita, tapi yang pakai orang lain, tapi nggak ada sewa. Susah, jelek itu teman-teman ya. Nanti ribut sama AR. Gitu ya. Jadi ya udahlah, adain sewa, bayar pajak 10%, kan kita masih dapat 90%, masih oke lah ya. Memang haknya negara 10%. Oke, semoga terbantu buat Eka. Ibu Vale Milano, endingnya gimana tadi siang kawan? Endingnya adalah saya terima berita acara dan kita menunggu dari KPP nanti mau gimana. Apakah mau bikin balasan surat saya atau mau pemeriksaan, mau surat panggilan atau bagaimana? Oke, thank you Pak Bu Vale, semoga terbantu. Bapak Yegi S2, alhamdulillah sampai di rumah sehat-sehat Pak. Iya sehat ya, sehat, masih sehat. Terima kasih Pak Yegi ya. Bapak Gading Kencana Selaras, malam Pak Gading. Tanya. Saya UMKM. Januari sampai Juli kurang dari 500 juta. Agustus melewati 500 juta, tetapi lupa bayar. Apakah langsung saya bayar September atau bayar Agustus dan September? Jawabannya adalah dari Agustus, Pak ya, dari Agustus. Jadi Bapak perlu bayar sejak di bulan ketika melewati 500 juta. Bukan diakumulasi ke akhir tahun, tidak ya. Tapi setiap bulan mesti dibayar. Gitu, Pak. Thank you, Pak Gading. Semoga terbantu. Bapak Ijal Muhammad, kecuali ada indikasi tindak pidana perpajakan. Yes ya, kalau ada tindak pidana perpajakan itu 10 tahun teman-teman, bukan 5 tahun ya. Thank you Pak Ijal. Bapak Effendi 979, apa CVA wajib pungut PPN-nya karena PKP atau tidak perlu? Tadi ngomongin apa ya Pak Effendi ya? Ngomongin apa ya? Mohon maaf nih Pak. Pokoknya gini, PPN itu mengikat kepada si orang yang bayar. Oke, orang yang bayar sorry, orang yang terima duit ya. Orang yang terima duit alias si penjual, apakah dia PKP atau bukan. Kalau si penjual ini atau orang yang terima duit adalah PKP, maka dia wajib terbitin faktur pajak atas semua penyerahan barang ataupun jasa.
Itu clear ya Pak Effendi. Semoga terbantu Pak Effendi. Ibu Meli Halim, yang SPT 2017 misalnya kena pemeriksaan, WP harus bagaimana? Nggak mungkin Bu, nggak mungkin. Atau ada terbukti kesalahan apakah bisa diperiksa? Sudah nggak bisa. SPT 2017 tidak akan ada lagi pemeriksaan, kecuali bukper ya, bukper masih bisa. Ya, tetapi kan salah apa sih kita sama di bukper ya? Oke, Bu Meli, semoga terbantu. Bapak Zaki Muammar, tapi permohonan restitusi saya dengan permohonan pengembalian di depan itu ditolak gara-gara ada SP2DK tersebut. Oke, Bapak tolong kirim surat lagi kepada KPP, undang-undang apa yang dia pakai untuk menolak restitusi dengan dasar SP2DK. Oke, jadi penolakan restitusi itu mesti ada alasan dong. Nah, alasan itu akan tertulis di undang-undang, ya kan? Nah, tanya dia, undang-undang mana yang ngomong jika ada SP2DK yang belum di-closing, maka restitusi tidak bisa dilakukan. Kejar Pak, kejar undang-undangnya. Kita ini negara hukum, bukan negara bapaknya dia. Oke, kita kejar undang-undangnya. Thank you Pak Yaki, semoga terbantu. Ibu Lalalo Channel, Pak Awan, saya nyari video tadi siang di mana ya? Penasaran, masih banyak ilmu. Mestinya sih ada di tempat saya ya. Di itu gue, di apa namanya? Di Instagram live-nya saya, oke, di arsip ya. Kalau emang nggak ada, Bapak tunggu aja 1-2 hari akan saya terbitkan di YouTube. Oke, di YouTube itu semua lebih lengkap lagi ya. Karena di YouTube itu lengkap benar-benar pakai rekaman dari handphone. Jadi kelihatan langsung itu siapa yang ngomong. Ya, thank you Pak Lala. Semoga terbantu. Bapak Beats SBY, kok akhir live pagi tadi gimana? Bolehkah WP nge-record hasil pembahasan apapun dengan KPP? Jawaban saya boleh, jawaban mereka tidak boleh. Oke, tetapi undang-undangnya belum ketemu. Ya, jawaban saya boleh, jawaban mereka nggak boleh, tetapi undang-undangnya belum ketemu, dan akhirnya mereka tidak mau melanjutkan pertemuan. Gitu Pak ya. Tetapi ketika saya kejar undang-undangnya apa, tidak ketemu. Oke, thank you Bu Beats SBY. Oke. Bapak PD terbang. Setelah ini, rasanya WP yang beneran butuh bantuan akan mikir-mikir minta bantuan Awan. Oke, Bapak PD terbang. Saya jelaskan lagi ya, saya kasih warning kepada Bapak ya. Oke, jangan nyampah di konten gue. Kalau lu nyampah, kalau sampai ketahuan siapa lu, dan ketahuan lu ada di mana, di kantor mana, yang tercoreng muka Ibu Menteri. Oke, gue kasih tahu warning dulu nih, ya. Jangan bilang nanti gue nggak warning, ya. Gue sudah warning, ya. Bapak PD terbang. Sekarang tuh zaman digital, mudah sekali mencari siapa lu. Oke, thank you Pak Didi ya. Semoga terbantu. Bapak VR Gresi VRG. Kalau malam buzzer sepi, tutup toko buzzer kalau malam. Kita nggak tahu ya Pak. Semoga terbantu. Bapak Trinuza, kalau ada pemeriksaan atau SP2DK, harusnya kita bisa cek di sistem supaya bisa jelas. Setuju ya? Itu tahun depan tuh, Cortex System begitu nanti ya. Jadi Cortex System tahun depan, SP2DK akan muncul di sistem. Sehingga kita nggak perlu lagi ribut kayak gini, nggak perlu ya. Semuanya akan muncul di sistem, kita tinggal balas melalui sistem, kita sampaikan bukti-bukti di sistem. Tidak usah lagi yang begini-ginian, yang ribut lah, yang berantem lah, nggak perlu ya. Mulai tahun depan, tapi belum sekarang ya. Saat ini, siapa yang tahu pemeriksaan itu betul dari sistem DJP atau cuma dibuat-buat sendiri? Kita nggak tahu, ya. Seperti kasus ini, masa 3 hari terpotong? Bapak Trinusa, masa 3 potong? Oke, terpotong Bapak Trinusa. Oke, masa 3 hari terpotong ya? Oke, terpotong ya. Iya Pak, ya begitulah. Jadi nanti Cortex System katanya kalau ada SP2DK atau SP2 semua muncul di sistem. Oke, jadi nggak ada masalah. Semoga bantu Pak Tinuza. Ya. Bapak Ibu Sofia Nurul Anissa. Kok gimana tanggapan ada postingan IG KPP yang menyebutkan tidak bisa merekam atau foto apapun tanpa seizin petugas pajak pada waktu di KPP? Silakan disampaikan undang-undangnya. Bapak Ibu, ya teman-teman, ini adalah negara hukum. Kita ini negara hukum. Oke, semuanya ada berdasarkan hukum. Silakan disampaikan undang-undangnya. Kalau ada undang-undang atau ada PMK, di dalam KPP dilarang merekam audio maupun visual maupun foto, kita ikuti. Oke. Pertanyaan gua, kalau tidak ada rekaman, bagaimana bisa tahu terjadi korupsi di dalam? Gimana coba? Kalau tidak boleh merekam foto ataupun audio visual, kalau terjadi korupsi, bagaimana
bisa tahu ada korupsi. Bagaimana? Jadi negara kita akan mundur kalau tidak boleh lagi merekam di KPP. Nanti KPP akan jadi seperti kantor mohon maaf, bukan ya, mohon maaf ya. Nanti KPP akan menjadi tempat sarang koruptor. Jadi kalau gue mau korupsi nih, gue datangnya ke KPP. Bro, datang ke KPP ya, kita ketemu di KPP. Kasih duit di situ. Kan nggak boleh merekam. Selesai urusannya. Cilaka, teman-teman ya. Nanti KPP jadi tempat untuk politikus-politikus bertransaksi korupsi. Bahaya, bahaya. Tidak boleh begitu ya. Jadi menurut gue tidak akan mungkin ada aturan seperti itu. Ya, semoga terbantu Bu Sofia. Ibu Riki Awan lagi nih ya, 98. Tadi sore hasil gimana kok Awan? Hasil adalah ada berita acara dan kita disuruh menunggu bagaimana keputusan mereka selanjutnya. Dan gue sudah kirim sebuah surat resmi dan kita tunggu surat balasannya. Oke, thank you Pak, Bu. Bapak Effendi, pokoknya satu versus banyak. Ya, pokoknya ya. Itu kalimat ajaib hari ini. Kim Juliawan, di mana ini postingannya Pak? Di Instagram saya, coba cek di bagian, mungkin mestinya sih menjadi sebuah postingan harusnya. Ya, mungkin terlalu lama ya, masih diproses kali ya. Nah, kalau enggak, tunggu 1-2 hari akan kita terbitkan di YouTube. Oke, di YouTube. Lengkap. Semua teman tuh Pak Kim Juliawan. Bapak Heza 461. Endingnya bagaimana Pak Wan? Endingnya kita disuruh menunggu, kita dapat berita acara, dan kita sudah mengirimkan surat tertulis kepada KPP. Oke, kita tunggu. Bapak Edi Gunsolo, itu kan kayak polisi, dipindahkan ke teman yang lain. Apa ini ya? Oh, ya. Oke Pak, thank you Pak Edi. Ibu Sofia, ada di IG KPP yang tidak bisa saya sebutkan. Oh, nggak tahu saya. Oke, thank you Pak Ibu Sofia ya. Bapak Freddy Lolong, betul kawan. Kemarin ada buzzer di YouTube langsung hapus akun karena kalah debat. Walah, kasihan. Oke, tapi kita sudah pegang semua bukti-buktinya, semua jejak digital sudah terekam dengan sangat baik. Jadi nggak usah khawatir Pak. Kalau kita niat, kita cari orangnya pasti ketemu. Oke, thank you Pak Freddy. Ibu Kim Juliawan. Oh, soalnya IG Ditjen Pajak saya cek nggak ada postingan apa-apa, Bu. Oh ya, postingan mengenai apa tuh? Mengenai tidak boleh rekam ya. Kita tunggu ya respon dari DJP. Kalau masih nggak respon lagi, kita lebih viralkan lagi ya DJP ya. Semoga terbantu, Bu Kim Juliawan. Bapak Broy, live ini diposting di YouTube juga nggak Om? Iya Pak, besok ya atau lusa akan kita posting di YouTube. Oke, YouTube-nya Pajak Smart. Segera subscribe YouTube-nya Pajak Smart. Di sana akan lebih lengkap karena yang saya posting adalah rekaman dari handphone saya yang tertulis siapa-siapa saja yang komen. Oke, Bapak Randy TJ. Saya juga baru ngalamin tuh kok di imbauan WP disuruh datang ke KPP, terus disuruh bayar pajak. Karena ada data yang nggak bisa dikasih tahu ke WP sama AR karena ada rekening yang nggak dilaporkan. Sorry, gue nggak bisa terima argumen itu. Gue akan kirim surat resmi. Tolong beritahu saya secara tertulis. Gue tidak mau phishing, ya. Kita tidak mau phishing. Kita tidak mau diundang datang ke KPP kemudian digoreng di situ. Kita tidak mau ya, teman-teman. Jangan bodoh jadi wajib pajak ya. Jangan goblok. Kalau kita dikasih data yang tidak jelas atau tidak mau dikasih, kita anggap itu tidak ada. Ya, data yang tidak mau dikasih secara tertulis kita anggap data tidak ada. Ya, selesai urusannya. Oke. Kalau datanya ada, tolong disampaikan secara tertulis, lengkap, rinci, detail. Oke. Kalau datanya detail, kita tuh nggak bisa mengelak, teman-teman ya. Kita ini wajib pajak harus patuh pada hukum, patuh pada aturan. Kalau datanya sudah jelas, detail, rinci, kita nggak bisa mengelak. Kita tinggal bayar pajaknya selesai. Tidak perlu konsultan pajak lah, nggak perlu berdebat lah, nggak perlu. Semuanya kalau jelas, detail, rinci, kita tinggal bayar saja, selesai. Thank you Pak Randi, semoga terbantu. Ibu Karoli Anita. Hai Ko, halo Bu, ketemu lagi. Halo. Hari ini cukup melelahkan ya Ko, lelah lumayan. So proud of you Ko, maju terus. Terima kasih Ibu Karolin, terima kasih. Semoga terbantu, thank you. Ibu Sofia Nurul Anisa. Bukan di situ Pak, tapi di IG KPP daerah. Nggak apa-apa sih, KPP daerah. Gini, terserah mau KPP daerah boleh, mau KPP kantor pusat boleh, silahkan. Yang penting sesuai aturan yang berlaku, ya. Thank you, Bu. Semoga terbantu, Bu Sofia. Bapak Sun E11N. Ko, gimana pendapat Anda tentang Undang-Undang ITE yang tadi siang mereka sebutkan? Saya tidak bisa berpendapat karena saya nggak baca yang tadi dia ngomongin itu ya. Nggak jelas tadi aturannya.
Oke, dia membacakan, dia kan ganti-ganti tuh. Argumennya tadi Undang-Undang ITE mengenai pasal ini. Ganti lagi pasal yang lain, ganti lagi pasal yang lain. Jadi kita bingung, Undang-Undang ITE yang mana yang dia pakai. Ya, jadi harusnya kalau orang siap tempur itu, lu sudah jelas. Undang-Undang ITE pasal sekian loh yang mau gua kasih tahu. Ini ngomongnya begini. Maka begini, itu harus disiapkan sebelumnya kalau dia mau siap tempur ya. Tetapi asal ngomong ya, undang-undang ITE yang mana yang mau dipakai ya. Mohon maaf nih, undang-undang ITE tidak bisa dipakai dalam rangka pelayanan publik ya teman-teman ya. Biar lu nggak salah nih, gue sampaikan ya, undang-undang ITE tidak bisa dipakai dalam rangka pelayanan publik. Oke teman-teman ya, biar lu nggak salah. Oke, thank you Pak Sun. Ibu Mijin, kok awan? Satu NPPN bisa buat beberapa e-bupot nggak? Bisa Bu ya, bisa. Yang penting PPH-nya sama jenisnya. Oke. Bapak Lala Low Channel, terima kasih. Saya subscriber Pajak Smart. Saya tunggu videonya. Thank you Bu Lala, Bapak Lala. Thank you. Bapak Kim Juliawan, apakah itu atas bonus barang atau pemberian cuma-cuma itu bisa dijadikan dimasukkan ke HPP atau gimana ya Pak Wan penjurnalannya? Jawabannya bisa Pak ke HPP, tapi HPP 0 ya. HPP-nya 0 ya. Silakan di jurnal nilainya 0 dimasukin Pak. Jadi sudah betul. Nah, thank you Pak Kim Juliawan. Semoga terbantu. Bapak Kevin GWN. Oh, mohon tanya. Kalau UMKM dagang omset di bawah 4,8 M, pakai pajak 0,5%. Di tahun depan 2024 tetap ada pembebasan pajak untuk omset yang 500 juta awal ya? Iya Pak ya, masih ya. Maka omset yang dihitung pajak 4, ulang. Oh iya betul ya. Pokoknya 500 juta itu akan tidak kena pajak, yang kena pajak adalah yang setelahnya. Oke, thank you Pak Kevin ya. Dan itu berlaku seterusnya mulai tahun pajak 2022. Oke. Bapak Peter Johansson, thank you kok, sama-sama. Ibu Elisa, yang ibu di samping kiri tadi pas di kantor pajak, udah tahu belum kok siapa? Saya tidak tahu karena saya tidak kenal. Yang saya kenal adalah 3 orang yang manggil saya ke melalui surat resmi, surat panggilan, dan di dalam surat perintah pemeriksaan. Oke, saya hanya kenal 3 orang, yaitu orang yang memanggil saya secara resmi melalui surat panggilan dan melalui surat perintah pemeriksaan. Yang di luar itu gua tidak kenal semua. Oke, kecuali dia mau kasih saya surat tugas, saya akan baca surat tugasnya. Kalau tidak ada surat tugasnya, gua tidak kenal. Ya, teman-teman ya. Ini tuh pejabat negara, ya, pejabat negara. Semua tindakan dia adalah berdasarkan surat tugas. Oke, pertanyaannya, surat tugasnya mana? Dia tidak tunjukkan. Jadi saya tidak kenal. Mohon maaf ya, Ibu Elisa. Ya, dia datang tiba-tiba mempengaruhi dan mengintervensi pemeriksaan yang sedang berjalan tanpa jelas surat tugasnya dari mana, untuk apa, siapa dia, tidak jelas. Ya, teman-teman, mohon maaf ya. Oke. Pemeriksa pajak, gua edukasi lagi buat teman-teman semua ya. Pemeriksa pajak tidak boleh diintervensi. Walaupun Joko Widodo datang, tetap tidak boleh mengintervensi yang namanya pemeriksa pajak. 3 orang ini sudah tertulis di surat perintah pemeriksaan dan sudah tertulis di surat panggilan. 3 orang ini independen, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk kepala kantor, termasuk Ibu Sri Mulyani, Bapak Joko Widodo, tidak bisa mempengaruhi independensi 3 orang ini. Oke, tetapi tadi terlihat ada orang-orang yang mampu mempengaruhi mereka, yang mampu memerintah mereka. Siapakah mereka? Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Teman-teman, kita tunggu nanti ya. Oke, thank you Bu Elisa. Bapak Randi, TJ, thanks kok. Ditunggu video lengkapnya ya pokoknya. Thank you Pak Randi. Nanti ya Pak. Apa kita bikin judulnya pokoknya ya? Judulnya adalah pokoknya. Menarik itu judul, menarik ya. Thank you Pak Randi. Oke, Bapak CV Angkasa S. Menurut Bang Awan, kenapa pejabat pajak publik risih di live-kan? Enggak, kalau saya pejabat publik saya tidak risih. Kalau saya pejabat publik justru saya mau live-kan ya. Kalau saya pejabat publik ya. Jadi saya nggak ngerti pola pikir mereka bagaimana. Padahal WP atau kuasa sudah bersedia data pribadi terpublikasi. Moto, kalau bersih kenapa risih, terciprat dari ke muka mereka sendiri ya Bang? Iya, betul ya. Kalau gua pejabat publik, gua adalah orang pertama yang mau semuanya terbuka untuk umum. Gua tidak mau ada disembunyikan. Nanti gua yang celaka, gitu kan? Tetapi kalau terbuka untuk umum, semua akan clear, jelas, tidak ada ambigu, tidak ada disembunyikan. Gitu ya, Bapak CV Angkasa. Thank you Pak, luar biasa ya. Kita berharap
DJP segera merespon, segera membuat pemberitahuan bahwa tidak ada larangan berekaman. Ya, gitu ya, Pak CV Angkasa. Thank you, Pak. Bapak Kevin, revisi, misal omset realnya 4,5 M, dikurangi pajak 500 juta dulu, maka omset yang perlu bayar pajaknya hanya 4 M. Betul Pak ya, 4 M saja yang perlu bayar pajak. Thank you Pak Kevin. Oke, Bapak ISWN, tadi pas endingnya mantap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, ingat ya teman-teman, kita ini tidak ada urusan permusuhan dengan siapapun. Apalagi petugas pajak ya, tidak ya. Gua tahu mereka bekerja sesuai dengan aturan, gua tahu mereka ada orang-orang yang menyuruh mereka melakukan sesuatu, yang gua tahu ya. Jadi, gua tidak ada kebencian, tidak ada amarah ya. Selalu kalau mereka mau berdamai, gua selalu damai gitu ya. Tidak ada niat gua untuk tidak berdamai ya. Semua kasus ini jadi ribut gara-gara gua sudah berusaha maksimal. Gua sudah ngomongin pelan-pelan, gua sudah ngomongin secara keras, gua sudah pengaduan, semuanya tidak direspon. Coba deh kalau direspon, udah selesai ini urusannya teman-teman ya. Coba kalau pengaduan gua direspon dengan baik, sudah selesai urusannya. Oke? Buat teman-teman yang nggak tahu, gua juga sudah mengaduan orang lain, ya selain yang tadi itu, orang lain, dan itu sudah selesai. Oke? Orangnya datang ke rumah gua, kita diskusi baik-baik, kita ngobrol baik-baik, dan kita sudah salam-salaman, peluk-pelukan baik-baik saja. Dan videonya gue take down. Oke? Ada loh KPP yang masih bagus seperti itu, yang masih berintegritas, masih baik begitu. Oke? Itu buat teman-teman ya, biar tahu ya, gua bukanlah troublemaker, enggak. Kalau dia sadar, dia berubah, dia berubah baik gitu ya, jadi benar, gua langsung sambut teman-teman ya, langsung gua sambut. Oke? Dan lu nggak tahu kan siapa itu kan? Karena gue tidak pernah bahas lagi. Gitu ya. Karena sudah benar orangnya. Oke? Dan gue respect sama pejabat seperti itu. Gue respect banget ya. Oke? Nah, tetapi ada beberapa oknum yang kalau nggak viral tuh nggak mau sadar. Nah, itu repot ya. Itu yang bikin kita ribut nih. Satu dunia persilatan perpajakan jadi ribut gara-gara ini. Ya teman-teman ya. Arogansi oknum. Gitu teman-teman ya. Oke. Teman-teman sudah jam 9 lewat, gua akan baca lagi, nggak baca sih, gua akan perlihatkan, nanti gua akan sampaikan di video berikutnya untuk menjawab teman-teman ya, oke? Nah, di video berikutnya ya, mungkin di YouTube ya. Bapak ISWN, ini oke, Bu Priyani, Bu Mi, Bu Micin sama-sama. Bapak Renaldi, oke. Kemudian Bapak Zaki lagi, kemudian Bapak Zaki, oke, Bapak Muhammad Lutfi, oke, kemudian Bapak CV Angkasa, oke, kemudian Bapak Spesialis Pajak, oke, kemudian Bapak ISWN, Bapak Rats 8, Ibu Mijin, Bapak Trise, Bapak Yuri Servangga, kemudian Bapak Effendi, Bapak Andre Jaswanda, Bapak Hannah, oke, Ibu Hannah. Bapak Fransesi Lalahi, Bapak Hannah, kemudian Bapak Farida Handoyo, kemudian Bapak Komdakti Brata, Bapak Effendi, Bapak Komda Tribata, Bapak Wendy Taurus, Bapak Gitawati, kemudian Bapak Ibu NW Farida ya. Oke, teman-teman mohon maaf nggak bisa gue sampaikan semua, belum bisa gue jawab semua, tetapi akan gue jawab di video yang berikutnya, teman-teman ya. Nah, langsung lu subscribe di YouTube gue ya, YouTube Pajak Smart ya. Oke teman-teman, terima kasih semua. Gua sangat-sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah hadir tadi siang melalui online. Gua tahu Anda sibuk semua, tetapi sudah menyediakan waktu ya. Terima kasih banget. Sekali lagi gue disclaimer ya, tujuan kita untuk memviralkan bukan untuk mencelakai orang, bukan untuk menghukum orang. Tujuan kita adalah supaya perilakunya berubah. Oke, perilakunya berubah sehingga reformasi pajak bisa berjalan. Oke, kalau reformasi pajak berjalan, yang untung siapa? Yang untung semua orang. Ya, kita semua untung. Gitu teman-teman ya. Jadi kembali lagi, tidak perlu yang ribut-ribut. Tadi kan ada banyak ribut-ribut, itu nggak perlu ya. Terutama oknum-oknum buzzer nggak perlu ya teman-teman ya. Karena kita tidak punya niat buruk. Kita hanya ingin reformasi perpajakan saja. Oke, thank you teman-teman ya. Kita masih ada program PSTP, promosi lagi nih. Program PSTP ya, siapatakutpajak.com. Oke, siapatakutpajak.com ya. Silakan teman-teman langsung masukin ke sana kalau Anda masih takut dengan tugas pajak ya. Langsung ke www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com untuk diskusi langsung dengan saya. Kita akan ada live Instagram, akan ada pertemuan langsung dengan saya untuk diskusi pajak. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Mari semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat